Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan seminar proposal online saya pada hari ini. Selamat pagi, saya Rizka Agustin Ardian dengan NIM 171600155 dari program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi Universitas PGRI Adibuana Surabaya terhadap pemilihan karir menjadi akuntan publik. Di sini saya dibimbing oleh dosen pembimbing saya, yaitu Dr. Taufikul Afkar, SPMD MPD. Sebelumnya, saya mengambil penelitian tersebut dikarenakan ada latar belakang yang menarik untuk diteliti. Saya akan menjelaskan secara singkat latar belakang dari penelitian tersebut. Perkembangan dunia bisnis di Indonesia semakin luas semenjak pemerintah melakukan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, sehingga banyak investor dari dalam negeri maupun luar negeri yang masuk ke Indonesia. Dalam rapat perekonomian negara, pemerintah menerapkan kebijakan GCG atau Good Corporate Government, yaitu membangun komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika. Di sini peran profesi akuntan publik sangat berperan penting dalam menjamin apakah GCG pada perusahaan sudah diterapkan dengan baik, misalnya mengenai transparansi, pertanggungjawaban, serta akuntabilitas. Dengan meningkatnya jumlah perusahaan di Indonesia mengakibatkan banyaknya permintaan yang besar atas jasa pemeriksaan keuangan. Secara umum, mahasiswa yang telah menyelesaikan program studi S1-nya memiliki beberapa pilihan dalam menentukan karir selanjutnya. Yang pertama, mahasiswa dapat langsung bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Yang kedua, mahasiswa dapat melanjutkan kuliah S2-nya. Atau yang ketiga, dapat menjadi seorang akuntan publik. Dalam mewujudkan karir menjadi seorang akuntan publik, maka mahasiswa harus memiliki gelar sarjana akuntansi serta lulus dari pendidikan program profesi akuntansi atau PPAK yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerjasama dengan IAI. Dalam penelitian yang mengangkat topik pemilihan karir menjadi seorang akuntan publik, terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi mahasiswa dalam memilih profesi akuntan publik. Yang pertama yaitu ada lingkungan kerja, yang kedua pengaruh finansial atau gaji, yang ketiga pengaruh personalitas, yang keempat pengakuan profesional, yang kelima pertimbangan pasar kerja. Penelitian ini difokuskan kepada mahasiswa akuntansi semester 6 dan 8 pada Universitas PGRI Adibuana Surabaya, dikarenakan menurut peneliti bahwa pada semester tersebut mahasiswa sudah mendapatkan mata kuliah audit serta sedikit mengetahui mengenai karir menjadi seorang akuntan publik. Serta pada semester tersebut mahasiswa sudah memiliki gambaran mengenai karir apa yang akan diambil setelah dia memiliki gelar sarjana akuntansi. Setelah kita mengetahui latar belakang dari penelitian ini, maka muncullah rumusan masalah. Yang pertama, apakah lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap pemilihan karir menjadi seorang akuntan publik? Yang kedua, apakah penghargaan finansial memiliki pengaruh terhadap pemilihan karir menjadi seorang akuntan publik? Yang ketiga, apakah personalitas memiliki pengaruh terhadap pemilihan karir menjadi seorang akuntan publik? Yang keempat, apakah pertimbangan pasar kerja memiliki pengaruh terhadap pemilihan karir menjadi seorang akuntan publik? Yang kelima, apakah pengakuan profesional memiliki pengaruh terhadap pemilihan karir menjadi seorang akuntan publik. Setelah menemukan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah menentukan apakah variabel tersebut, yaitu variabel lingkungan kerja, variabel penghargaan finansial, variabel personalitas, variabel pertimbangan pasar kerja, dan variabel pengakuan profesional memiliki pengaruh terhadap pemilihan karir menjadi seorang akuntan publik. Pada penelitian ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, bagi pengembangan keilmuan, untuk menambah wawasan atau informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi mahasiswa akuntansi dalam memilih karir menjadi seorang akuntan publik, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Manfaat penelitian ini bagi pihak kampus dapat dijadikan sebagai masukan sebagai peningkatan mutu pendidikan dan kualitas pengajaran. Lalu untuk penulis dapat dijadikan sebagai wawasan dan pengetahuan dalam menyusun proposal penelitian.
Masuk ke bab 2 yaitu telaah pustaka. Di sini saya akan menjelaskan teori mengenai penelitian ini. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai karir, lanjut mengenai akuntan publik, yang terakhir mengenai faktor-faktor pemilihan karir menjadi seorang akuntan publik. Pertama saya akan membahas mengenai karir. Karir adalah suatu runtutan kegiatan, perilaku, dan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan. Di sini untuk mencapai sebuah karir, maka diperlukannya sebuah perencanaan karir. Perencanaan karir ini sangat berpengaruh bagi kesuksesan karir tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai akuntan publik. Akuntan publik adalah orang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa berupa jasa audit, jasa review atas laporan keuangan perusahaan. Seorang akuntan publik akan memberikan jasanya melalui kantor akuntan publik atau KAP. Pada KAP yang besar memiliki tim yang banyak dikarenakan jumlah klien yang sangat banyak dan perusahaan yang cukup besar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir menjadi seorang akuntan publik. Yang pertama adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di sekitar pekerja atau karyawan, di mana kondisi ini di dalamnya dapat mempengaruhi kepuasan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Selanjutnya, penghargaan finansial. Penghargaan finansial ini adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Lalu personalitas adalah suatu kepribadian yang dimiliki oleh seseorang yang berpengaruh terhadap situasi dan kondisi tertentu. Misalnya mengenai respon terhadap lingkungan kerjanya, dan juga dapat mencerminkan seseorang dalam bekerja. Selanjutnya yaitu mengenai faktor pertimbangan pasar kerja. Di sini faktor pertimbangan pasar kerja itu meliputi keamanan kerja dan ketersediaannya lowongan kerja tersebut. Para pelamar kerja tentunya akan memilih karir yang nantinya bukan bersifat sementara, tetapi bersifat panjang, jangka waktu yang panjang, dan dapat terus berlanjut hingga seseorang tersebut pensiun. Selanjutnya yaitu mengenai faktor pengakuan profesional. Di sini pada umumnya mahasiswa menginginkan sebuah reward atas prestasi yang diperoleh. Imbalan yang dimaksud tidak hanya berupa uang, tetapi berupa pengakuan dari lembaga atau perusahaan yang terkait tempat mereka bekerja, sehingga mereka mempunyai semangat untuk meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya masuk ke penelitian terdahulu. Di sini saya menggunakan penelitian milik Elif Ardian Nuril tahun 2020 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir di bidang akuntansi. Pada penelitian tersebut, peneliti menggunakan 88 responden dari kampus Asia dan Setia Perbanas. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu yang pertama lingkungan kerja, yang kedua penghargaan finansial, yang ketiga personalitas, yang keempat pengakuan profesional, yang kelima pertimbangan pasar kerja. Dari kelima variabel tersebut, hanya dua yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pemilihan karir menjadi akuntan publik, yaitu personalitas dan lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Aulia tahun 2016 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa akuntansi di Kota Surabaya dalam pemilihan karir sebagai akuntan publik. Di sini peneliti menggunakan 150 sampel dari 8 kampus yang ada di Kota Surabaya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama pengaruh pengetahuan finansial, yang kedua pelatihan profesional, yang ketiga nilai-nilai sosial, yang keempat pengakuan profesional, yang kelima lingkungan kerja, yang keenam yaitu pertimbangan pasar kerja. Dari keenam variabel pada penelitian tersebut, hanya satu variabel yang tidak berpengaruh, yaitu variabel pertimbangan pasar kerja. Selanjutnya saya menggunakan penelitian dari Talama Huseindi dan Wirakusuma pada tahun 2017 mengenai pengaruh lingkungan kerja, nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja, dan personalitas pada pemilihan karir seorang akuntan publik. Di sini peneliti menggunakan responden yaitu mahasiswa akuntansi semester 6 ke atas pada jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Dari seluruh variabel yang diteliti, seluruhnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir sebagai akuntan publik.
Selanjutnya saya menggunakan penelitian milik Alfiana Kurniawati pada tahun 2016 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir menjadi seorang akuntan publik oleh mahasiswa akuntansi PTS Surakarta. Di sini peneliti menggunakan responden mahasiswa angkatan 2013 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Islam Batik Surakarta. Variabel yang digunakan yaitu penghargaan finansial, pertimbangan pasar kerja, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai sosial, lingkungan kerja, dan personalitas. Dari ketujuh variabel tersebut, seluruhnya memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pemilihan karir menjadi seorang akuntan publik. Yang terakhir, saya menggunakan penelitian milik Dwi Astuti dan Andi Kartika pada tahun 2017 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir sebagai akuntan publik. Di sini peneliti menggunakan 88 responden mahasiswa akuntansi semester 6 ke atas pada Universitas Tikubang di Semarang. Variabel yang digunakan ada 7, yaitu yang pertama penghargaan finansial, yang kedua pengakuan profesional, pelatihan profesional, nilai-nilai sosial, personalitas, lingkungan kerja, dan pertimbangan pasar kerja. Dari seluruh variabel, hanya 2 yang tidak berpengaruh signifikan, yaitu pertimbangan pasar kerja dan pelatihan profesional. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah model konseptual mengenai hubungan suatu teori dengan berbagai faktor atau variabel yang diidentifikasikan sebagai masalah penelitian. Pada kerangka konseptual ini dapat mengetahui hubungan antara variabel lingkungan kerja, penghargaan finansial, personalitas, pertimbangan pasar kerja, dan pengakuan profesional dalam pilihan profesi sebagai akuntan publik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hipotesis pada penelitian ini. Pada variabel pertama yaitu lingkungan kerja, saya menggunakan hasil penelitian milik Aulia tahun 2016, yaitu lingkungan kerja berpengaruh signifikan positif terhadap pemilihan karir menjadi seorang akuntan publik. Menurut Aulia, mahasiswa akuntansi menganggap bahwa bekerja di lingkungan akuntan publik adalah suatu pengorbanan yang harus dihadapi, yang nantinya akan memberikan penghargaan atau kepuasan tersendiri setelah kita menghadapi pengorbanan-pengorbanan tersebut. Selanjutnya yaitu variabel penghargaan finansial. Menurut pendapat Dwi Astuti dan Andi Kartika pada tahun 2017 bahwa penghargaan finansial berpengaruh positif terhadap pemilihan karir menjadi akuntan publik di bidang akuntansi. Menurut pendapat dari penelitian tersebut bahwa semakin baik penghargaan finansial yang diberikan, maka semakin meningkatkan minat mahasiswa akuntansi dalam berkarir menjadi akuntan publik. Untuk variabel selanjutnya yaitu variabel personalitas, penelitian milik Tala Mausani dan Wirakusuma pada tahun 2017 menunjukkan bahwa variabel personalitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pemilihan karir menjadi seorang akuntan publik. Hal ini terindikasikan bahwa mahasiswa akuntansi yang menyenangi kesempurnaan, menuntut loyalitas, mengharapkan pengakuan atas prestasinya, menyenangi tantangan, dan menerima tugas-tugas sulit cenderung memilih karir sebagai akuntan publik. Untuk variabel selanjutnya yaitu variabel pertimbangan pasar kerja. Menurut penelitian milik Alfiana Kurniawati pada tahun 2016 beranggapan bahwa pertimbangan pasar kerja memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pemilihan karir menjadi seorang akuntan publik. Hal ini diindikasikan bahwa mahasiswa yang memilih karir sebagai akuntan publik menganggap bahwa keamanan kerjanya lebih terjamin, tidak mudah di PHK, dan lapangan kerja yang ditawarkan mudah diakses. Selanjutnya yaitu variabel pengakuan profesional. Menurut penelitian milik Elif tahun 2020 menganggap bahwa pengakuan profesional berpengaruh signifikan positif terhadap pemilihan karir menjadi seorang akuntan publik. Hal tersebut diindikasikan bahwa menuntut karir tidak hanya bertujuan untuk mencari penghargaan finansial atau gaji, melainkan juga terdapat keinginan untuk memperoleh pengakuan prestasi. Masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama kita akan membahas mengenai rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Keuntungan menggunakan penelitian kuantitatif yaitu hasil analisisnya lebih akurat, jelas dan perinci sehingga lebih praktis dan menghemat waktu. Selain itu, pengujian korelasinya signifikan pada pendekatan kuantitatif
menggunakan metode statistik dengan bantuan program SPSS. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, di mana diperoleh dengan cara membagikan kuesioner pada objek penelitian atau responden. Selanjutnya kita membahas mengenai populasi dan sampel pada penelitian ini. Untuk populasinya sendiri, menggunakan mahasiswa akuntansi semester 6 dan 8 Universitas PGRI Adiponah Surabaya yang sebanyak 409 mahasiswa. Sampel pada penelitian kuantitatif adalah bagian dari jumlah keseluruhan yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode Bureau sampling. Arti dari Bureau sampling sendiri adalah metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian dengan kriteria tertentu. Dalam menentukan besarnya sampel, biasanya diukur secara statistik atau menggunakan estimasi penelitian. Untuk menghitung jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Lovin. Setelah dihitung menggunakan rumus Lovin, ditemukanlah sampel sebanyak 80 mahasiswa akuntansi yang digunakan sebagai responden dari penelitian. Selanjutnya saya akan membahas mengenai definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah konsep dimensi, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait penelitian. Di sini saya akan membahas variabel bebas terlebih dahulu. Yang pertama yaitu lingkungan kerja. Terdapat 7 indikator dari variabel lingkungan kerja. Yang pertama yaitu bekerja di kantor yang menarik, jam kerja fleksibel, pekerjaannya yang lebih banyak tantangan, lingkungan kerjanya menyenangkan, memiliki suasana kompetensi yang baik antar sesama pekerja, tekanan kerja untuk mencapai hasil sempurna, memiliki target pekerjaan yang lebih jelas. Lalu untuk variabel selanjutnya yaitu variabel penghargaan finansial. Indikatornya itu ada memberikan gaji awal yang besar, memberikan manfaat pensiun yang lebih baik, dan berpotensi memberikan kenaikan gaji. Untuk variabel selanjutnya yaitu variabel personalitas, mengenai kepribadian seseorang dengan menunjukkan bagaimana cara seseorang bersikap dan mengerjakan pekerjaannya. Selanjutnya pada variabel pertimbangan pasar kerja, mengenai jaminan keamanan, pekerjaan yang banyak, dan kemudahan informasi dalam memperoleh lapangan pekerjaan tersebut. Selanjutnya yang terakhir dari variabel bebas yaitu pengakuan profesional, yaitu memberikan kesempatan untuk berkembang, ada pengakuan terhadap prestasi atau hasil kerja, memperoleh kenaikan pangkat, memerlukan keahlian tertentu untuk mencapai kesuksesan. Variabel bebas dari penelitian ini diukur dengan skala Likert Questionnaire, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi operasional variabel pada variabel terikat atau dependent variable. Variabel terikat pada penelitian ini adalah minat mahasiswa akuntansi pada Universitas PGRI Adiponah Surabaya dalam memilih karir menjadi seorang akuntan publik. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator apakah mahasiswa memutuskan untuk memilih karir menjadi akuntan publik atau tidak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengumpulan data. Dalam pengumpulan data dibutuhkan data yang benar dan valid. Pada penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul informasi yang benar, valid, dan tepat. Kuesioner ini akan dibagikan kepada mahasiswa akuntansi Universitas PGRI Adiponah Surabaya dengan metode Bureau sampling. Kita akan membahas mengenai teknik analisis data pada penelitian ini. Instrumen penelitian data yang baik harus memenuhi persyaratan yaitu valid dan reliable, sehingga kita harus menguji kuesioner data kita menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji validitas pada penelitian ini menggunakan Pearson Product Moment Convenience R dengan kriteria pengambilan keputusan. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka pertanyaan dinyatakan valid. Sebaliknya, jika R hitung kurang dari atau sama dengan R tabel, maka pertanyaan dinyatakan tidak valid. Selanjutnya kita akan menguji kuesioner menggunakan uji reliabilitas. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan alpha Couchbase dengan kriteria jika nilai alpha Couchbase lebih besar daripada 0,7 maka pertanyaan dinyatakan andal.
Selanjutnya kita akan membahas teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang kita peroleh dapat dianalisis dengan metode analisis regresi. Di dalam uji asumsi klasik terdapat 3 pengujian, yaitu yang pertama uji normalitas, uji multikorelasi, yang ketiga uji heterokodastisasi. Di dalam uji asumsi klasik terdapat uji normalitas, di mana uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel penelitian memiliki distribusi normal atau tidak, di mana akan menguji variabel bebas dan data variabel terikat pada persamaan regresi yang dihasilkan. Pada penelitian ini menggunakan test of normality Kolmogorov-Smirnov. Jika probabilitas lebih besar daripada 0,05, maka distribusi dari mode regresi adalah normal. Kita akan membahas mengenai uji multikorelasi. Uji multikorelasi adalah uji asumsi klasik yang diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri dari 2 variabel atau lebih, di mana akan diukur keeratan hubungan antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi. Pada uji multikorelasi, penelitian ini dapat diketahui dengan melihat nilai korelasi dan FIV. Apabila nilai korelasi kurang dari 10 dan nilai FIV lebih besar daripada 0,10, maka model regresi terbebas dari problem multikorelasi. Selanjutnya yaitu membahas mengenai uji heterokodastisasi. Dalam persamaan regresi berganda perlu diuji sama atau tidaknya antara variabel bebas dengan residualnya. Jika residualnya mempunyai varian yang sama, maka disebut dengan homokodastisasi. Dan sebaliknya, jika variannya tidak sama atau berbeda, maka disebut dengan heterokodastisasi. Dalam persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heterokodastisasi. Pada penelitian ini, uji heterokodastisasi menggunakan uji korelasi Spearman-Rue, di mana dengan melihat signifikasinya terhadap derajat kepercayaan 5%, jika nilai signifikasinya lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi heterokodastisasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Jadi analisis ini dapat digunakan apabila jumlah variabel independennya minimal 2 variabel. Biasanya peneliti menggunakan analisis ini bila peneliti meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependen. Hasil pengolahan data dengan bantuan program SPSS. Kita akan membahas mengenai uji hipotesis. Di dalam uji hipotesis ada 2 tahap pengujian hipotesis, yaitu yang pertama uji parsial dan uji koefisiensi determinan. Yang pertama yaitu uji parsial, digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian secara uji T dengan bantuan program SPSS menggunakan perbandingan antara T hitung dengan T tabel. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Maka secara parsial berpengaruh positif atau searah. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Maka secara parsial berpengaruh negatif atau berlawanan arah. Selanjutnya yaitu uji koefisiensi determinan. Uji ini dilakukan dengan mengetahui besarnya variabel dependen atau Y yang dapat dijelaskan dengan variabel independen atau X. Sekian presentasi saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian yang sedang mendengarkan. Banyak kekurangan dan kesalahan saya dalam presentasi saya kali ini. Harap dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.